bagaimana kabarnya Pak Saf? Alhamdulillah kabar baik. Kalau Pak Jamal? Alhamdulillah baik juga Pak Saf. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Jadi sebelum ini Pak Saf melakukan coaching ya. Iya. Mohon izin Pak, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini Pak Saf. Ya. Pertama-tama tentunya, ya Pak, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada kegiatan kita insya Allah kali ini Pak ya. Iya Pak. Ya insya Allah baik pada coaching kita kali ini, coach dan coach akan saya amati Pak dan tentunya menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Nah, tentunya jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Safa, mohon minta izin kami bertanya dulu. Ini Pak, apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Jadi terima kasih Pak Jamal. Di sini nanti pada saat proses coaching, di sini ada beberapa hal yang saya ingin kembangkan, yaitu sesuai dengan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Ada 3 ya Pak Jamal. Yang pertama kehadiran penuh. Jadi nantinya pada saat coaching saya akan bersifat terbuka kepada coaching, sabar dan ingin mengetahui lebih banyak tentang permasalahan coaching. Kemudian yang kompetensi inti yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Jadi dalam proses coaching nanti saya akan lebih banyak mendengarkan cerita dari coaching dan saya akan lebih sedikit untuk berbicara. Selanjutnya yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi nantinya Pak Jamal pada saat proses coaching, jadi saya nantinya akan mengajukan pertanyaan yang insya Allah dapat menggugah pikiran coaching yang nantinya bisa menstimulus dan melahirkan ide cemerlang dalam mencari solusi permasalahan itu sendiri. Seperti itu Pak Jamal. Oh iya, baik Pak. Terus pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik ini Pak, yang ingin diobservasi? Oh iya Pak Jamal, di sini yang saya secara spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu dalam proses coaching nanti bagaimana tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Yang nantinya pertanyaan-pertanyaan itu yang saya berikan kepada coaching dapat mendorong coaching untuk melakukan aksi atau rencana aksi atau solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Jamal. Oh, ya. Baik. Terakhir Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ada pun indikator yang saya ingin kembangkan atau saya fokusnya nanti Pak Jamal, yaitu saya fokus supaya nanti coaching itu bisa mencari solusi permasalahan atau rencana aksi yang akan dibuat untuk menghadapi permasalahan atau mengatasi permasalahan yang telah dialami coaching. Seperti itu Pak Jamal. Oh baik Pak, ya Pak. Kalau begitu demikian dulu ya Pak ya, pra-observasinya kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching-nya terhadap coaching. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin kita akan lanjutkan nanti pada pasca observasi. Baik Pak, mungkin iya Pak Jamal. Terima kasih Pak Jamal. Ya Pak, saya observasi tadi kita bertemu sama coachingnya. Oke, dimulai Mika. Iya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syafruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ambo. Mohon maaf ini Pak Syafruddin, bisa saya minta waktunya sekitar 15 menit ini Pak. Insya Allah siap, Pak Ambo. Silakan, siapa tahu ada yang bisa dibicarakan atau bisa di-share kepada kami. Silakan Pak Ambo. Begini Pak, di sekolah kami saya merasa keberatan ini, banyak sekali tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Walaupun sebenarnya tugas ini bisa sih saya kerjakan, tapi saya merasa kewalahan. Oh iya, jadi Pak Ambo ini menghadapi atau mendapat permasalahan, yaitu banyaknya tugas tambahan ya yang diberikan oleh sekolah. Nantinya menurut Pak Ambo akan mengganggu proses pembelajaran di kelasnya Pak Ambo ya. Ya, bisa dibilang seperti itu Pak. Karena selama ini yang saya rasakan ketika mengerjakan tugas tambahan, kadang tugas utama saya sebagai seorang pendidik itu tidak terlaksana di dalam kelas, sehingga saya merasa saya butuh pengurangan beban beban kerja ini Pak. Oh iya Pak Ambo. Jadi Pak Ambo, dari percakapan kita ini dan dari permasalahannya Pak Ambo, kira-kira apa yang Pak Ambo ingin dapatkan atau ingin peroleh? Sebenarnya saya ingin membicarakan kepada kepala sekolah ini agar tugas tambahan itu dialihkan kepada guru yang lain yang kurang tugas tambahannya. Oh jadi seperti itu ya Pak Ambo. Terkait masalah tugas tambahan yang diberikan sama Pak Ambo yang bisa dibilang begitu banyak, menurut Pak Ambo, apakah tugas tambahan tersebut memiliki dampak positif dan dampak negatif tersendiri terhadap Pak Ambo sendiri? Kalau dampak positifnya sih ada, yaitu bisa melatih diri kami untuk bisa mengerjakan tugas dengan dengan seksama. Tetapi di lain sisi menguras waktu dan tenaga, karena waktu dan tenaga bukan hanya kami butuhkan hanya untuk di sekolah saja, tapi kami juga mau menggunakannya untuk keluarga, dan ya tentulah kita sebagai guru merasa lelah juga, butuh istirahat untuk setelah bekerja. Tetapi dengan adanya tugas tambahan ini, saya merasa bahwa waktu saya tidak bisa dibagi dengan baik. Begitu Pak. Oh iya Pak Ambo. Jadi Pak Ambo tadi sudah mengutarakan seperti apa dampak positifnya dan dampak negatifnya bagi diri pribadi Pak Ambo terkait tugas tambahan yang begitu banyak dari sekolah. Tapi setelah Pak Ambo mempertimbangkan dampak negatif dan dampak positif dari tugas tambahan yang diberikan sama Pak Ambo, apakah sudah ada rencana yang Pak Ambo sudah lakukan selama ini? Ya, sebenarnya rencananya untuk hal ini saya akan membicarakan kepada kepala sekolah untuk bagaimana nantinya
agar tugas tambahan ini dikurangi dan dialihkan kepada guru yang lain agar bisa juga untuk mengurangi beban kerja saya. Dan terus terang Pak, kalau di sekolah saya itu tugas tambahan itu adalah dampak positifnya yaitu dari bertambahnya honor. Kalau semakin banyak pekerjaan, semakin banyak juga gajinya. Tetapi kalau gajinya kurang, tugas tambahannya berarti kurang juga gajinya. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi saya. Yang penting bisa maksimal yang tidak menyusahkan saya. Begitu Pak. Oh iya Pak Ambo. Jadi Pak Ambo tadi sudah melakukan rencana, sudah berbicara dengan kepala sekolah, akan berbicara dengan kepala sekolah dan bisa juga berbicara dengan rekan-rekan guru untuk berbagi tugas tambahannya. Kira-kira dari dua cara itu, apakah masih ada cara lain yang bisa Pak Ambo lakukan? Ya, mungkin itu saja Pak yang bisa saya lakukan untuk ke depannya. Nah, itu hal yang saya bisa mampu untuk laksanakan untuk saat ini. Begitu Pak. Oh, jadi menurutnya Pak Ambo dengan berbicara dengan kepala sekolah dan rekan guru merupakan rencana aksi yang paling efektif ya Pak Ambo? Iya, begitu Pak. Oh iya. Berarti Pak Ambo tadi sudah menemukan bagaimana rencana yang akan dilakukan untuk mengurangi permasalahan dari Pak Ambo, yaitu terlalu banyaknya tugas tambahan. Kira-kira kapan Pak Ambo bisa mengkoordinasikan dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru? Saya rencana pekan inilah Pak, insya Allah maksimal sampai hari Sabtu ini. Saya akan bicara sama Bapak Kepala Sekolah, apapun nanti keputusannya, ya insya Allah saya akan terima. Oh iya. Jadi terkait masalah itu dengan rekan guru, apakah sudah Pak Ambo memutuskan mungkin rekan guru yang ini yang akan saya temani untuk berbagi tugas tambahan? Saya sih sebenarnya ya tidak berani untuk mengambil hal yang seperti itu karena bukan ranah saya. Saya serahkan saja nantinya kepada kepala sekolah. Kalaupun memang kembali lagi tidak ada yang bisa, ya terpaksa kembali lagi kepada kami, kepada saya. Iya. Jadi nantinya Pak Ambo setelah koordinasi dulu dengan kepala sekolah ya. Iya. Nanti sekolah yang akan menentukan seperti apa yang akan atau siapa yang akan membantu Pak Ambo dalam melakukan tugas tambahan. Iya, begitu Pak. Berarti Pak Ambo sudah bisa menemukan sendiri solusi permasalahan yang telah dihadapi, yaitu begitu banyaknya tugas tambahan dari sekolah. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk mendengarkan curhatan saya. Terima kasih Pak. Apa masih ada yang ingin dibicarakan Pak Ambo? Ya mungkin cukup Pak Syafruddin. Terima kasih banyak atas iya. waktunya. Oh iya, jadi kedepannya kalau masih ada yang ingin Pak Ambo bisa bicarakan, bisa hubungi saya Pak Ambo. Iya, insya Allah Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih banyak Pak Ambo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Saf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jamal.
Ya, alhamdulillah ya, Pak Saf tadi sudah melakukan coachingnya dengan Pak Ambo Tahan. Nah, sebelum ditutup kegiatan ini Pak ya, saya coba akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak, pasca observasi tadi dari hasil coach Bapak. Yang pertama Pak, mohon izin, pertama apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Jadi alhamdulillah tadi sudah terlaksana proses coaching Pak Jamal. Di tadi proses coaching tadi saya sudah melakukan berdasarkan alur tirta, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Insya Allah melalui alur tersebut, coach dapat menemukan tujuan, rencana aksi, dan komitmen dari permasalahan yang telah dihadapi. Itu Pak Jamal. Oh iya Pak. Baik Pak Saf, tadi saya sebagai observer ya Pak Saf ya. Tadi kami amati proses coaching tadi bersama Pak Ambo ini. Pak Saf sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga memang ya seperti kata tadi Pak Saf sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Saf juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ambo sehingga Pak Ambo sendiri yang bisa menemukan solusi dari permasalahannya ini. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching Pak. Nah, pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak dilakukan? Jadi Pak Jamal, ini merupakan suatu proses coaching, pasti ada pembelajaran dari proses tersebut. Insya Allah kedepannya saya akan lebih memahami proses coaching dengan menggunakan alur tirta, dan begitu pula bagaimana memahami 3 kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang insya Allah kedepannya kalau saya melakukan coaching lagi akan menjadi yang lebih baik lagi Pak Jamal. Oh ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah. Tentunya semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Tentunya dari pernyataan tadi Bapak, mungkin inilah terakhir kerututan kegiatan kita terakhir. Demikian observasi dan coaching yang kita laksanakan kali ini, dan tentunya semoga bermanfaat dan berkah, terutama untuk coaching mendapatkan solusinya sehingga masalah-masalah yang tadi di coach kan itu tercerahkan. Ya Pak ya. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Jamal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.